Kamu sadar nggak sih, setiap hari kita menggunakan plastik dalam berbagai aktivitas, mulai dari kantong belanjaan, botol minuman, hingga kemasan makanan. Tanpa kita sadar, plastik yang kita buang tidak dapat benar-benar hilang, tetapi tetap ada di lingkungan dan bahkan bisa kembali ke tubuh kita dalam bentuk mikroplastik. Inilah awal dari krisis sampah plastik. Krisis sampah plastik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah sampah plastik mencapai sekitar 11,6 juta ton atau 17% dari total sampah nasional. Kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 12,4 juta ton atau 18%. Hingga tahun 2025, jumlahnya masih tinggi, yaitu sekitar 12,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 11% yang berhasil didaur ulang. Sementara, 53% berakhir di tempat pembuangan akhir dan 36% mencemari lingkungan seperti sungai dan laut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih belum efektif. Sampah plastik di Indonesia bukan terjadi begitu saja. Yang pertama karena gaya hidup yang konsumtif. Kita terlalu bergantung pada plastik sekali pakai, dari kantong belanja sampai botol minuman. Yang kedua karena rendahnya kesadaran. Masalahnya masih banyak yang belum peduli cara mengelola sampah. Yang ketiga karena sistem pengelolaan belum maksimal. Ditambah lagi sistem pengelolaan dan daur ulang belum memadai. Banyak sampah akhirnya menumpuk di TPA atau bocor ke lingkungan. Dan faktor lainnya seperti harga plastik yang murah, kurangnya tanggung jawab dari produsen, kebiasaan buang sampah sembarangan, dan ketergantungan industri pada plastik. Jadi, dampak bagi lingkungan, sampah plastik akan sulit terurai dan dapat bertahan ratusan tahun. Plastik akan menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sungai, dan laut, serta merusak ekosistem. Selain itu, penumpukannya juga bisa menyebabkan banjir. Dampak bagi kesehatan juga, sampah plastik akan menjadi tempat pengembangannya kuman dan pembawa penyakit. Mikroplastik juga dapat masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman, yang beresiko bagi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya adalah dampak bagi ekonomi. Pencemaran plastik menurunkan hasil tangkapan nelayan dan merugikan banyak pihak. Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk pengelolaan sampah dan penanganan dampaknya. Terakhir yaitu dampak bagi sosial. Sampah plastik membuat lingkungan kotor, tidak nyaman, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Para pengelola sampah juga harus bekerja dalam kondisi yang berisiko bagi kesehatan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan kembali barang yang masih bisa dipakai agar tidak menjadi sampah plastik. Pilah dan daur ulang sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Menjaga kebersihan lingkungan. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Sebarkan kesadaran agar semakin banyak orang yang peduli. Melalui langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai, dan mendaur ulang sampah, kita bisa mengurangi dampak krisis sampah plastik. Perubahan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari kebiasaan kecil sehari-hari. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga penting dalam menyediakan fasilitas dan aturan yang mendukung pengelolaan sampah. Jika kita bergerak bersama, langkah kecil hari ini dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan kita di masa depan. Ayo mulai dari diri kita sekarang,
Kurangi sampah plastik sekali pakai, Bawa tas belanja sendiri, bawa tumbler, dan biasakan memilah sampah di rumah masing-masing. Langkah kecil yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak besar bagi lingkungan di masa depan. Bersama kita menghentikan krisis sampah plastik dan menciptakan Indonesia yang sehat, nyaman, dan bersih. stop jadi penonton, saatnya jadi perubahan. Dadah! Like cherry blossoms blooming in the mountain in the